decision making flow dari customer kita ya. Biar kita tahu proses sales dalam otak mereka itu seperti apa dan kita pahami flow-nya secara dalam. Ini kenapa? Kalau kalian belanja ya di world class restaurant chain, kita ngomong seperti McDonald's, itu prosesnya seamless banget karena mereka ngerti customer decision flow. Gue sebenarnya kesel banget ya sama sales trainer yang bahkan diundang misalnya ke perusahaan gitu. Kalian mungkin pernah ya di training sales dan nggak pernah diajarin decision flow dari customer. Mereka nggak pernah pahamin fundamental kenapa orang tuh beli suatu barang, kenapa psikologinya orang beli suatu barang tuh gimana. Mereka ngajarin mirroring yang kayak gue selalu bilang, ngajarin eye contact lah, bullshit lainnya yang nggak penting menurut gue. Di sini kita akan belajar fundamental cara berpikir manusia ya, decision flow kita. Semua kita kalau mau beli barang tuh seperti apa. Kalian pahamin ini, kalian master ini, kalian akan tahu caranya jualan dengan baik seperti apa. Step 1 ya, ini masuk ke dalam building rapport sebenarnya. Gimana caranya kita mengidentifikasi kebutuhan dari customer. Nah, kita harus bagi dua dulu nih ya. Kebutuhan dari customer kita harus bagi dua menjadi identifikasinya eksternal ataupun internal. Maksudnya apa? Internal. Misalnya, gue haus nih, gue mau minum, itu internal. Gue lapar nih, gue mau makan ke McD, itu internal. Eksternal seperti ini. Kita lagi jalan nih, lagi arisan misalnya sama cewek-cewek, terus ada cewek yang bilang, wih, tas dia bagus banget ya, gue pengen beli tas LV kayak dia. Itu eksternal. Terus ada teman datang ke apartemen, wih gila apartemen lu keren banget bro, gue jadi pengen beli, itu eksternal. Atau kalian lagi searching, ketemu iklan nih, kayaknya mobil ini bagus nih, itu eksternal. Jadi tahu dulu nih, kebutuhan dan keinginan customer itu dari internal ataupun eksternal, itu yang pertama, kita identifikasi dulu. Setelah kalian tahu kebutuhan dari customer kalian, oke misalnya customernya dia ngeliat rumah nih, karena dia kebutuhannya adalah, dia bakal dimarahin nih sama calon mertuanya secara eksternal gitu kan. Dia bakal dimarahin sama calon mertuanya kalau nggak punya rumah pas nikahin anaknya. Jadi dia harus beli rumah. Nah itu faktor eksternal untuk kebutuhan dia. Oke, setelah step pertama yaitu identifikasi, itu eksternal karena calon mertua. Kita lihat ya, kita melakukan yang namanya research. Nah, research ini penting banget ya. Research ini luar biasa penting. Anggaplah kalian harus posisiin ya. Kenapa gue akan tekanin terus decision making flow ini? Karena kalian harus posisiin diri kalian di posisi customernya. Oke, gue ini dipaksa sama mertua untuk beli rumah. Walaupun gue gak mau, gue harus beli. Nextnya gue akan cari di mana? Apakah gue akan scrolling TikTok untuk cari rumah? Kemungkinan besar enggak. Apakah gue akan nongkrong di Instagram? Mungkin kalau dia konglo yang dia mau bangun rumah pakai misalnya arsitek terkenal ya mungkin nongkrong di Instagram. Tapi most likely yang kalian akan lakukan adalah misalnya nih, oke, gue karena mau dekat mertua, misalnya gue mau tinggal misalnya di BSD nih ya, atau Gading Serpong gitu. Kalian akan cari di Google, jual rumah Gading Serpong. Ya, itu akan kebiasaan customer-nya. Jadi decision flow-nya dari pertama identifikasi eksternal, lalu research, dia carinya di mana. Oke, kalau dia beli rumah, dia akan search di Google. Google tuh akan keluarin apa? Akan keluarin rumah 123. Akan keluarin OLX, ya kan? Akan keluarin rumah dijual.com. Kalau sewa, dia akan misalnya sewa apartemen.net. Akan cari jendela 360. Ini pertanyaan gue buat kalian misalnya yang agen properti, mau agen asuransi atau apapun. Kalian harus tahu nih, flow customer kalian tuh untuk mau tahu tentang produk kalian seperti apa. Dan kalau kalian nggak masukin iklan kalian di sana, gimana caranya kalian di discover?